Halo teman-teman, gimana? Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Oh ya, saya pribadi mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin jika saya ada salah dan lupa. Pak Haji Abdul Hakim Hafid dan istri Hajah Juliana Rasid adalah sebuah contoh atau sebuah simbol keberhasilan yang mungkin saja kisahnya menjadi semacam inspirasi bagi siapa aja, khususnya para perantau yang tahu bagaimana mereka bisa survive membangun usaha kuliner coto Makassar di Papua Barat. Mereka berdua jauh-jauh datang dari kota asal mereka di Makassar, Sulawesi Selatan ke Papua tahun 2002. Sebuah tempat antah berantah yang entah mereka nggak tahu bagaimana situasi lingkungan, keadaan sosial budaya, serta pangsa pasar yang ada di sana. Sebab mereka di tahun 2002 adalah pasangan yang hanya punya tekad untuk merantau dan sukses di perantauan. Pak Haji, begitu orang yang akrab dengannya memanggil Pak Abdul Hakim Hafid ini. Ia menikah dengan Hajah Juliana di tahun 91. Dari pernikahan bahagia mereka diberkahi 4 orang anak. Dan singkatnya di tahun 2002 yang tadi saya sebutkan, mereka hijrah ke Papua Barat. Pilihan tempat untuk membuka warung makan coto Makassar mereka singkatnya jatuh di Pasar Wosi Manokwari, Papua Barat. Atau tepatnya di Kompleks Maduraja, Jalan Pasir Wosi, Manokwari, Papua Barat. Di rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha itu, keluarga Pak Haji Abdul tinggal bersama istrinya, 2 anak kandung dan 1 anak angkatnya. Sedangkan 2 anak kandung Pak Abdul yang lain masing-masing saat itu berada di Makassar dan Kalimantan untuk bekerja. Berjalan waktu seiring mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, sosial dan budaya setempat. Singkatnya, Pak Abdul dan Juliana berhasil membangun usaha warung coto Makassar mereka dengan baik. Di awal-awal buka, pelanggannya saat itu bisa dihitung dengan jari. Lama-lama setelah banyak orang yang tak kecewa dengan rasa dan pelayanan warung, pelanggannya perlahan namun pasti semakin bertambah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, serta daerah-daerah yang ada di sekitar Manokwari. Warung coto Makassar rintisan Pak Abdul dan Juliana dikelola oleh keluarganya, di mana Pak Abdul adalah sebagai owner sekaligus kepala toko. Juliana sang istri bertugas mengatur keuangan, sedangkan 1 anak kandung dan 1 anak angkatnya bertugas mengawasi warung. Selain itu, operasional toko juga digawangi oleh beberapa orang karyawan. Pak Abdul Hakim Hafid merupakan sosok di balik kesuksesan rumah makan itu. Dengan tangan dingin yang ia miliki, seenggaknya ia telah berhasil memperbaiki perekonomian keluarga, menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi, hingga ia dikenal sebagai dermawan kampung. Walau menjadi sosok pria yang sibuk berdagang, Pak Abdul tidak pernah melewatkan waktu-waktunya untuk ikut terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, khususnya di wilayah sekitar tempat ia tinggal di Pasar Wosi, Manokwari. Ia aktif mengikuti segala kegiatan masjid yang kebetulan lokasinya sangat dekat dengan warung coto Makassarnya. Begitupun juga dengan sang istri Hajah Juliana. Ia dikatakan dalam artikel yang saya kulik, aktif dalam berbagai macam organisasi kedaerahan. Dalam hal ini organisasi yang terkait dengan daerah asalnya Makassar. Bahkan saking aktifnya, ia pernah suatu waktu sampai-sampai mewakili organisasinya itu untuk mengikuti lomba paduan suara yang diadakan di Jakarta. Sungguh sebuah kisah hidup orang di rantau yang kisahnya mungkin saja bisa menjadi inspirasi bagi siapapun. Hingga di pagi itu 9 April tahun 2017 jam 2 subuh. Malapetaka itu diam-diam datang dan siap menjemput orang yang mereka kasihi. Sebab di hari itu seorang pria bertubuh tegap berjalan mengendap-endap mendekati pintu warung, dan lalu dengan kunci yang ia miliki, ia buka pintu itu dan sekejap ia berhasil masuk ke dalam warung coto Makassar tanpa ada yang melihatnya. Di dalam warung ia kenakan penutup wajahnya, dan langkahnya kemudian ia bawa menuju kamar utama atau tempat di mana Pak Abdul, Juliana, dan 1 anak perempuannya yang berinisial AS tertidur. Dan selanjutnya yang terjadi adalah suara gaduh. Suara nafas berburu turut pula menghiasi tengah malam itu, seiring dengan usaha Pak Abdul untuk melepaskan diri dari cengkraman hebat tangan kuat si pria bertubuh tegap dan bertopeng itu. Keributan yang terjadi di malam itu tentu membuat Juliana dan anak perempuannya AS terbangun. Ia yang berada cukup dekat dengan sang suami dan pelaku langsung saja mendekati anak perempuannya dan merangkulnya di atas spring bed. Namun alih-alih meminta pertolongan atau seenggaknya berteriak, malah Juliana menyuruh anak perempuannya untuk diam dan jangan berteriak di tengah-tengah ayah dan atau suami mereka di malam itu tengah berjibaku menyelamatkan dirinya hidup dan mati.
Singkatnya tak lama kemudian suasana kembali hening. Seiring dengan suara langkah kaki berat terdengar menjauh dan lama-lama menghilang. Setelah dirasa aman, Juliana kembali beranjak dari ranjangnya untuk memeriksa keadaan. Dan betapa kaget ia ketika ia dapati sebuah pemandangan yang sungguh membuatnya hancur. Ketika di pagi itu ia melihat suaminya tergeletak, tak bergerak, dengan noda merah yang membanjiri lantai kamarnya. Sontak yang terjadi kala itu adalah kepanikan dan teriakan histeris yang keluar dari mulut Juliana. Teriakan itu juga membuat anak Juliana yang lain yang bernama Miftah segera merespon suara jeritan ibunya dari kamar sebelah, yang dimana sedari tadi ia telah berusaha membuka pintu kamarnya yang anehnya terkunci dari luar. Miftah tahu dan dengar suara gaduh yang terjadi beberapa saat yang lalu yang ia yakini berasal dari kamar ayahnya. Serta ia juga sempat mendengar suara langkah kaki berat melintas di depan kamarnya yang berlantai kayu itu. Namun ia tak berdaya dikarenakan pintu kamarnya dengan ajaib terkunci di malam itu dan ia tentu tak bisa membukanya. Setahu dia kuncinya dipegang oleh orang tuanya. Mendengar jeritan dari sang ibu, Miftah segera memanggil-manggil ibunya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dan secara ajaib pintu kamarnya bisa terbuka kembali tatkala si ibu menyuruhnya untuk melihat kondisi ayahnya di dalam kamar. Hari Minggu itu bisa jadi adalah hari terkelam di sepanjang hidup Juliana dan keluarganya. Satu nyawa orang yang mereka cinta telah direnggut dengan cara yang sungguh biadab. Tangis, air mata, rintihan kesedihan menguar di malam itu, seiring dengan ramainya warga dan seruan dari masjid yang mengumandangkan azan subuh 9 April tahun 2017. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Tidak mudah untuk menjalani kisah cinta yang dilalui oleh Juliana muda. Kisah cinta berliku penuh cobaan dan intrik terpaksa ia terima sebab di tahun 88 atau ketika Juliana muda masih berusia 17 tahun dan atau masih duduk di bangku sekolah. Orang tuanya menjodohkannya dengan seorang pria yang singkatnya tak lama kemudian. Pernikahan keduanya dilangsungkan di tahun yang sama. Sebuah keputusan yang berat yang menentukan masa depan yang terpaksa ia ambil. Menjadi terpaksa dikarenakan pada saat yang bersamaan, Juliana harus dengan rela memutuskan hubungan cinta monyetnya yang ia jalani dengan seorang pria yang bernama Ahmad Yani atau yang akrab disapa Yani. Bukan, Yani bukanlah teman satu sekolahnya, namun Yani adalah sopir orang tua Juliana. Hubungan mereka kandas ketika janji suci pernikahan antara Juliana dan pria pilihan orang tuanya itu terucap dengan lantang. 1 tahun tepatnya setelah Juliana menjalani bahtera rumah tangganya, muncullah permasalahan yang berujung pada perpisahan Juliana dan suaminya. Jalan itu terpaksa mereka ambil demi kebaikan bersama. Selepas perpisahan yang menyakitkan itu, Juliana kembali di kehidupan normalnya sebagai seorang pelajar di mana ia melanjutkan kembali sekolahnya yang sempat terputus. Selain itu, Juliana dan Yani kembali menjalin hubungan mereka kembali. Ya, mereka CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Setelah lulus dari SMA, orang tua Juliana kembali menjodohkan dirinya dengan seorang pria yang menjadi sosok yang menemani Juliana hingga akhir hayatnya. Orang itu adalah Pak Haji Abdul Hakim. Mereka menikah di tahun 91 dan kembali Juliana terpaksa harus mengakhiri hubungan cinta monyetnya dengan Yani. Dan persis seperti apa yang telah saya ungkap di awal video, usaha warung coto Makassar mereka yang mereka buka di Pasar Wosi Manokwari perlahan namun pasti menuju puncaknya di sekitar 5 tahun setelah mereka hijrah dengan total ke Manokwari. Seiring waktu yang berjalan yang mereka jalani di kota orang, Pak Abdul Hakim dan Juliana tumbuh menjadi entitas yang turut pula membantu perekonomian daerah. Selain itu, sifat Pak Haji Abdul yang dermawan telah membranding dirinya sebagai tokoh masyarakat yang cukup disegani di wilayahnya. Kembali dari informasi yang saya dapatkan, dikatakan pula kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh keduanya berjalan langgeng dan hampir dikatakan tidak pernah menemukan masalah-masalah yang berarti. Hingga pada suatu hari di tahun 2016, handphone Juliana berdering dengan menampilkan sebuah nomor yang tak ia kenal. Juliana sudah biasa menerima telepon dari orang yang tak ia kenal, dikarenakan bisa saja orang itu datang dari pelanggan coto Makassarnya. Namun di hari itu berbeda, tatkala Juliana mendengar sapaan yang terlontar dari sosok pria di seberang sana. Suara berat berciri khas itu singkatnya membuat Juliana seakan-akan kembali bernostalgia ke masa-masa mudanya dulu atau 25 tahun yang lalu.
Juliana kenal suara merdu itu. Suara itu tak lain dan tak bukan milik Ahmad Yani. Masa lalunya, cinta monyetnya. Di sambungan telepon yang terjadi di siang itu, membuat Juliana awalnya gak bisa berkata-kata. Ia kaget sekaligus bahagia. Bahagia bisa kembali mendengar suara hati yang sempat hilang itu. Yani mengaku bahwa ia mendapatkan nomor handphonenya dari adik Juliana yang ada di Palu. Dan dari sinilah komunikasi di antara Juliana dan Yani kembali berlanjut. Bahkan dikatakan dari informasi yang saya dapatkan, informasinya kembali intens. Mereka membahas masa-masa indah dulu yang mereka pernah lalui. Dan muncullah benih-benih cinta itu singkatnya. Benih cinta yang kemudian bersemi kembali di antara kedua insan yang sempat terpisah lama itu. Yani tahu siapa Juliana, anak-anaknya, dan tempat di mana ia tinggal pada saat itu. Yani juga tahu keadaan rumah tangga Juliana yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Namun Yani bisa memaklumi semuanya dan dia putuskan untuk kembali maju terus kembali meraih cinta masa lalunya. Sebaliknya, Juliana pun sama. Dia tak begitu mempermasalahkan status Yani yang adalah suami orang. Cinta lama bersemi kembali pada saat itu. Berjalannya waktu tatkala cinta itu telah terukir di hati masing-masing. Yani yang bekerja sebagai sopir truk, kala itu minta bantuan kepada Juliana untuk membantunya membeli truk yang ia cicil dari bank. Sebab dikatakan ia udah gak sanggup membayar cicilannya. Kala itu Yani minta dibayar 15 juta. Tanpa pikir lama, Juliana setuju dengan tawaran itu. Ya walau truknya berada di Pulau Sulawesi, yang notabene-nya membutuhkan biaya tambahan jika mau dibawa ke Manokwari. Singkat cerita, selepas 1 bulan setelah Yani menerima uang 15 juta itu, truk yang dibawa oleh Yani dikatakan mengalami kecelakaan, ringsek dan rusak parah. Namun beruntung Yani tidak mengalami luka yang berarti. Kabar buruk itu segera disampaikan kepada Juliana. Dan Yani berjanji akan mengganti uang 15 juta yang telah ia terima kala itu. Namun ajaib, alih-alih berkata iya sebab truk miliknya telah rusak, ringsek dan tak berguna, malah Juliana berkata, "Tak usah dibalikin uangnya, simpan saja buat nanti ongkos kamu ke Manokwari." 20 Februari tahun 2017, Juliana meminta Yani untuk datang ke tempatnya di Manokwari dengan tiket pesawat yang telah dipesan olehnya. Singkatnya, sesampainya ia di Manokwari, Yani tinggal di hotel yang ada di Jalan Trikora, Wosi, Manokwari. Selama tinggal di dalam kamar, Juliana yang tahu keberadaan Yani sering banget mengunjungi mantan pacarnya itu. Pertemuan itu adalah pertemuan pertamanya setelah puluhan tahun berpisah. Tak lama setelah tinggal di Manokwari atau kurang lebih 2 minggu tepatnya tanggal 9 Maret tahun 2017, Yani dan Juliana singkatnya berada dalam satu penerbangan yang sama. Kala itu tujuan akhir Juliana adalah Jakarta, sedangkan Yani hanya sampai di Makassar saja. Tujuan Juliana ke Jakarta adalah untuk ikut lomba paduan suara yang diikuti oleh organisasi yang ia selami. Singkatnya 5 hari selepas selesai mengikuti serangkaian acara di Jakarta, Juliana kembali terbang ke Makassar. Demikian Juliana sesampainya ia di Bandara Hasanuddin. Yani kemudian membawa Juliana ke rumah kakaknya yang beralamat di Jalan Kapasa. Tujuannya adalah untuk membicarakan terkait niat mereka untuk menikah. Ya betul, mereka saat itu telah sampai pada sebuah hubungan yang serius untuk berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Sang kakak yang dimintai saran terkait niat mereka untuk menikah tentu bertolak belakang dengan harapan Yani dan Juliana. Sebab mau gak mau dan suka gak suka, Juliana wajib berpisah dulu dengan sang suami. Jawaban dari sang kakak tentu menambah kebingungan di antara Yani dan Juliana. Jawaban itu turut pula membawa mereka pada sebuah situasi yang tampaknya tak ada lagi jalan keluarnya. 2 hari setelah Juliana berada di Makassar, singkatnya ia kembali ke Manokwari dengan tanpa membawa sebuah solusi masalah cintanya dengan Yani. Sesampainya di Manokwari tak lama kemudian, Juliana kembali menghubungi Yani, kembali membahas rencana pernikahan mustahil mereka. Dari informasi yang saya kulik, dikatakan oleh Yani bahwa Juliana lah yang pertama kali mencetuskan sebuah rencana untuk menghilangkan nyawa suaminya, Pak Haji Abdul. Sebab tampaknya mereka telah berada di ujung jalan, tanpa ada solusi apapun, Yani dan Juliana. Dikatakan lebih lanjut, kala itu Juliana meminta Yani untuk mencarikan siapa saja orangnya yang bisa melancarkan aksi biadabnya itu. Sebab jika harus dilakukan sendiri, Juliana nggak berani. Demikian setelah mengerti apa yang diperintahkan oleh Juliana,
Lebih lanjut dikatakan, Yani mulai mencari orang yang bisa diajak untuk kerjasama untuk menjadi penghilang nyawa bayaran. Namun mungkin saja dikarenakan circle Yani hanya seputar para supir truk atau supir angkut saja, tak bisalah ia menemukan algojo itu. Dan dari hal inilah yang kemudian membuat Yani berpikiran untuk dirinya sajalah yang menjadi sang algojonya. Toh bukankah untuk mencapai sebuah tujuan cinta harus ada sebuah pengorbanan? Dari dulu begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Niat dan rencana itu kemudian ia sampaikan sekitar 2 hari setelah ia tak berhasil menemukan algojo lain. Yuliana yang mendengar hal itu awalnya ragu dengan rencana yang Yani tawarkan. Namun setelah mendengar segala penjabaran yang Yani sampaikan, akhirnya Yuliana seia sekata dengan sang mantan. Rencananya aksi biadab itu akan dilakukan oleh Yani ketika Pak Haji sedang tidur di malam hari. Jadi butuh effort untuk masuk lebih dulu ke dalam warung. 7 April tahun 2017, demikian setelah setengah rencana itu telah tersusun dengan rapi, Yani kembali terbang ke Manokwari. Sesampainya di Manokwari, Yani langsung menuju Hotel Fortune yang berada tak jauh dari warung coto Makassar Pak Haji Abdul. Dari informasi yang saya dapatkan, di dalam kamar hotel, kembali Yuliana dan Yani mematangkan rencana mereka. Saat itu Yani telah pula menyiapkan beberapa foto situasi rumahnya. Foto-foto itu ia tunjukkan kepada Yani, yang dimana di lantai 1 adalah warung. Lantai 2 terdapat 3 kamar, di mana 1 diantaranya adalah kamar kosong. Yuliana menjelaskan agar Yani tidak salah masuk dalam kamar nantinya. Setelah paham, Yuliana juga memberikan 1 buah handphone Samsung lengkap dengan nomornya. Handphone itu adalah handphone milik anak Yuliana yang bernama Miftah. Sengaja handphone itu ia ambil diam-diam untuk memperlancar komunikasinya dengan sang mantan. Demikian setelah pertemuan itu, esok harinya Yani sempat berkunjung ke warung coto Makassar milik Yuliana di Pasar Wosi, sekaligus memantau lapangan dan melihat secara langsung bagaimana penampakan calon targetnya. Kehadirannya di siang itu tak terlalu ternotis oleh Pak Haji, sebab kondisi warung sedang ramai. Ramainya warung digunakan oleh Yuliana untuk secara sembunyi-sembunyi memberikan sebuah kunci yang sedianya akan Yani pakai untuk masuk ke dalam rumahnya nanti ketika aksi itu ia lakukan. Dan tibalah hari gelap itu yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2017. Sebelum melakukan aksinya, Yani sempat membeli sepasang sarung tangan dan sebuah penutup wajah di toko bahan bangunan. Dan setelah semuanya siap, tepat jam 10 malam, Yani telah tiba di depan warung coto Makassar. Dan dengan kunci yang telah diberikan sebelumnya, ia buka pintu warung itu. Namun saat itu Yani belum berhasil membukanya, dikarenakan ternyata terdapat 1 kunci lagi yang mesti dibuka dari dalam. Mendapatkan masalah itu, singkatnya Yuliana kemudian membantu membukanya. Dan setelah berhasil membukanya, Yani kemudian masuk ke dalam warung, yang di malam itu telah berhenti segala operasionalnya. Setelah membuka pintu untuk Yani, Yuliana kembali ke kamarnya. Namun sebelum ia masuk ke dalam kamarnya, Yuliana sempat mengunci kamar anaknya, Miftah, yang berada tepat di samping kamarnya. Tujuannya agar rencananya berjalan dengan mulus. Di tengah kegelapan malam itu, Yani sempat mondar-mandir mengelilingi warung. Dikatakan saat itu Yani sempat gentar untuk melakukan aksi biadab itu, sebab hal itu adalah kali pertamanya. Rencananya aksi ngeri itu akan ia lakukan dengan tangan kosong, tanpa menggunakan alat apapun. Namun sesampainya ia di dapur, Yani mengambil sebuah pisau yang kemudian dia masukkan ke dalam saku celananya. Setelah singkatnya 4 jam menunggu dalam gelap, tibalah jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Setelah mendapatkan kabar dari Yuliana yang mengatakan bahwa Pak Haji telah tidur dengan pulas, kemudian dia bawa langkahnya menuju tangga dan segera menuju kamar utama di lantai 2. Ia tutupi wajahnya dan ia dekati pintu yang kemudian ia buka pintu kamar itu. Di dalamnya saat itu Pak Haji berbaring di lantai dengan kasur tipis di samping Yuliana yang berbaring. Sedangkan anaknya AS berada di atas spring bed. Tak mau berlama, Yani kemudian dekati tubuh Pak Abdul. Dan lalu tanpa babi-bu, ia cekakkan tangan-tangan kuatnya itu ke leher Pak Abdul dengan sekuat tenaga. Pak Abdul yang menerima serangan itu tentu kaget dan terbangun, berusaha melepaskan diri dari tangan kuat tersebut. Kala itu disebutkan Pak Abdul sempat berhasil melepaskan diri dari cengkraman tangan Yani. Namun sayang dikarenakan Yani telah pula bersiap dengan sajam yang ia ambil dari dapur. Pak Abdul tak berdaya ketika sebuah serangan cepat menghujam bagian lehernya sebelah kiri.
yang kemudian berlanjut dengan serangan bertubi-tubi yang menghujam bagian dada, punggung, dan sekujur tubuhnya. Seketika ia pun semakin lemah, dan tak lama kemudian ia pun tumbang dengan noda merah yang membanjir. Sebelum Pak Abdul menghembuskan nafas terakhirnya, ia sempat berucap, "Astagfirullah, ya Allah, sakit." Dan tak lama kemudian, ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Mengetahui targetnya telah tak bernyawa, Yani segera pergi melarikan diri menuju Hotel Fortune, tempat tinggalnya sementara. Seperti yang saya sebutkan di awal video, alih-alih minta tolong atau berteriak, malah saat itu Juliana minta AS untuk diam dan jangan berteriak. Hingga akhirnya sandiwara pun dimulai. Juliana pura-pura panik segera membuka pintu kamar anaknya Miftah dan menyuruhnya untuk minta bantuan, sebab Pak Abdul telah dirampok oleh seseorang. Warga yang berdatangan turut pula mengundang petugas yang berwenang setelah mendapatkan laporan penghilangan nyawa itu. Dalam akuannya saat itu Juliana mengaku bahwa selain menghilangkan nyawa Pak Haji, pelaku juga membawa uang sumbangan masjid sebesar 15 juta rupiah. Petugas yang menangani kasus ini sangat berhati-hati dalam mengungkap tersangkanya. Sebab saat itu polisi mengaku untuk menemukan titik terang. Ya walaupun CCTV juga merekam detik-detik pelaku masuk ke dalam warung dengan topeng serba hitam. Hingga sebuah pencerahan tiba-tiba muncul dari kesaksian yang diberikan oleh anak sulung Juliana yang berinisial IN. Saat kejadian, IN berada di Makassar. Ia adalah seorang staf sebuah apotik di sana. Dalam keterangannya, IN menjabarkan beberapa waktu setelah kepergian sang ayah. IN sempat bertanya tentang detail kejadian kepada ibunya, Juliana, yang juga adalah the only adult person yang berada di lokasi. Kala itu ia pun berkata, "Ini udah lama banget, orang ini suka sama ibu, dan orang ini bilang dendam sama bapak, dan orang ini juga bilang kalau bukan bapak yang dihilangkan, artinya juga nanti ibu yang dihilangkan." IN juga curiga dengan gelagat sang ibu selama ibunya berada di Makassar. Ia mengatakan bahwa saat itu, IN sempat melihat sosok yang diduga adalah Yani yang menemani ibunya selama ada di Makassar. Juga ia pernah mendapati sang ibu melakukan panggilan telepon dengan siapa entah orangnya. Dan dari hal inilah yang kemudian menjadi dasar investigasi bagi pihak yang berwenang. Dan benar saja, semuanya terungkap ketika polisi memeriksa jejak digital forensik yang berada di handphone milik Juliana. Semua isinya kemudian membawa dan mengungkapkan sebuah akuan yang sungguh membuat keluarga besar Pak Abdul terdiam tak percaya bahwa Juliana lah otak intelektual dibalik dipanggilnya Pak Abdul. Dari akuannya turut pula membawa nama Ahmad Yani sebagai Algojo, yang kemudian singkatnya polisi berhasil meringkusnya di Makassar tanpa perlawanan. Habis sudah segala sanggahan yang mereka sanggah ketika mereka menjalani proses interogasi. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Manokwari, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Ahmad Yani. Sedangkan Hajah Juliana Rashid 20 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga tiada lagi ada perselingkuhan di antara kita. Dan kisah ini pun berakhir